وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل lisani yafqahu qawli. Nah, sama-sama kita hormati dan kita banggakan setelah malam ini akan mengisi kursus sekaligus mengenai kita secara tarawih secara berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala kita surah dan menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat yang sunnah dari zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah kita masalah terkait dengan rahmat Allah. Sebelum salat tarawih kita mulai ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kita hari ini telah menunaikan ibadah puasa kita malam hari yang pertama dan insyaallah malam ini kita akan menunaikan salat tarawih malam yang kedua. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita pada hari ini akan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan informasi yang kedua mengenai masalah lain tadi malam alhamdulillah melalui kota Unpad berjalan terkumpul berjumlah uang Rp305.000 dan alhamdulillah malam tadi untuk karena transportasi Ustaz yang musik berkembang ada hamba Allah yang menyumbangkan untuk dana transportasi Ustaz malam tadi malam. Atas mudah-mudahan sedekah bapak-bapak dari ibu saudara ikut kebersamaan masalah masalah ini dapat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan malam ini sesuai jadwal yang mengisi kursus sekaligus di salat tarawih kita pada malam ini yang pertama adalah Ustaz Amin Karam Muhammad Ali di besar kepolisian dan untuk bulannya karena beliau baru datang dari 4 lawan saya mohon segera saudara kami adik kami Abdul Khatib kepada bapak saudara yang kami lakukan kami silakan untuk diskusi ya bulan itu dari pada 4 lawan malam tadi subuh tadi khusus tuh jadi lawan ini. Tinggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Wa'idun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sallallahu alaihi. Kita dihormati Bapak Ibu, para alim, para ulama, pemerintah setempat RT, jemaah mushola Rodatul Ain yang dimuliakan Allah. Dengan izin Allah lah kita dapat berkumpul di dalam mushola yang dimuliakan Allah ini dengan penuh kesehatan. Yang terpenting Bu, kesehatan Bu. Nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang terpenting adalah sehat. Kalau nanti dihitung seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, siapkan air laut sebagai tinta, kemudian ranting kayu sebagai pena, dan daun-daun tempat menulis nikmat dan rahmat itu, Allah tidak memberikan nikmat itu, tentu kita tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebesaran Allah ini seluas langit dan bumi.
Kalau Bapak Ibu datang ke pinggir laut berwisata, tancapkan tangan ke laut. Ini ya, tancapkan tangan ke laut. Begitu diangkat, ada yang menetes di jari, itulah punya kita. Sementara yang hamparan laut, yang pandangannya luas bukan main itu adalah milik Allah. Jadi itu. Maka dalam Al-Quran, seperti yang kubacakan ayat tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in kuntum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhsihakumullah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Seluruh langit dan bumi ini dan seisinya adalah milik Allah. Jadi punya Allah kalau apa yang punya kita itu Allah. Baik yang kecil, baik yang besar, teko jarum di rumah kita pun adalah milik Allah. Sudah itu kata Allah, apa yang tercakup, yang terbersih di dalam hatimu, aku tahu betul Allah. Nah, dia berkata pilihan lagi. Jadi kita ngomong, Allah tahu. Apalagi kita melakukan. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di pada masa nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Datang malam tadi itu katanya sempit musola ini. Ini tuh ya kabarnya. Ini agak lalakam dikit. Yang mudah-mudahan maksud aku itu bertahan lah ya. Iya, misalnya gitu kan. Kalau kemarin ada yang ngomong, kalau kamu tidak muat, aku datang. Nah, aku datang tidak muat. Jago lah kekecilan kalau masalah belakang. Kemudian ada di perluasan, ya, gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya buyur. Intinya mungkin ada yang lagi sholat di tempat lain atau mau anak keliling ya. Intinya kita mendoakan semoga saudara-saudara kita yang tidak bertemu lagi di bulan Ramadan tahun ini, kita doakan artinya dia diampuni Allah. Amin. Dilapangkan kubur dan diterima amal baiknya. Dan saudara-saudara kita, dulu kita yang tidak sempat beribadah ke mushola, ke masjid karena lagi terbaring, ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah, kita doakan yang sakit Allah sembuhkan. Amin ya rabbal. Itu baik. Yang lagi merantau kan ada yang nyari duit kan yang merantau. Kita doakan semoga dia dibanyakkan rezeki. Amin. Jadi kita bersyukurnya. Maka Rasulullah 3 bulan yang lalu berdoa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, sampaikan kami, pertemukan kami di bulan Ramadan. Saking kan Rasulullah itu berdoanya 3 bulan yang lalu. Berdoa berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sa'ban, pertemukan kami di bulan Ramadan. Nah, kita lah bertemu di bulan Ramadan. Bersyukur ya. Maka di akhir Ramadan Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah menangis terseduh-seduh, sahabatnya luar biasa. Langsung ada yang berdiri, ya Rasulullah, siapa yang menyakiti hatimu? Siapa yang mengganggu dirimu? Itu takarannya pedang itu, Din. Kalau Rasulullah yang sahabat yang ngomong saya itu, uji Rasulullah ada kata yang menyakiti hati aku bersedih di ujung Ramadan ini, aku takut tidak bertemu lagi, Ramadan akan datang. Jadinya Bapak Ibu yang kami hormati, melalui suasana Ramadan tahun ini hendaklah sesuai dengan ayat yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi ada panggil yang beriman, Pak. Bukan ya ayuhan nas. Kalau ya ayuhan nas itu hai seluruh sekalian manusia di muka bumi ini. Tapi ala pilih ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Jadi kita yang lagi puasa ini kata panggil oleh dia. Jadi Ustaz yang tidak puasa, pokoknya sudah lakukan ngajinya. Jadi kalau ngomong tidak beriman kan juga marah loh. Pokoknya hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Jadi kalau kita lagi puasa, artinya kita termasuk orang yang beriman. Ukuran kaki mana caranya, yang berusaha, yang penting Ramadan tahun ini membaca apa yang kita laksanakan, kita kerjakan itu mendapat pahala, dapat ganjaran, ya. Jangan kali kita nilai puasa jak pagi, jak subuh mulai nahan lapar sampai maghrib, kata faedahnya.
Nah itu ya. Maka yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan ini, selain uji Allah, hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu seperti orang yang sebelum kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Yang terpenting lagi, cara melaksanakannya ini. Makanya usahakan nian, kalau baca makan sahur itu agak dilambat sedikit. Sampai nak menjelang imsak itu, nah baru makan sahur. Jangan tuh bangun jam 11 baru makan sahur. Jauh, jauh dari pagi sampai malam. Itulah galak beruntung. Kalau nggak panas hari ini, kalau nggak haus hari ini, kadang nggak salah penyenguan. Nyenguk ke bawah masjid cak tolak. Nyenguk ibu-ibu pakai jilbab cak mengkilat dikit hitam. Apa ini yang mana? Cincau dia. Sakinglah salah penyenguan. Makanya Rasulullah disunahkannya ketika makan sahur agak dilambat-lambat sedikit. Bukti telah kalau makan sahur itu lama menjelang imsak, pasti kita bertemu dengan sholat subuh. Tapi kalau kita makan jam 2, lama jam 2, 3, 4, 5 baru subuh. Jam 3 jangan tuh harinya tidur, dah bertemu lagi dengan subuh. Bertemu subuh tapi jam 6. Itulah hebatnya berarti Rasulullah itu disunahkannya, dilambatkannya seperti itu. Itu makan sahur. Tapi kalau berbuka, nak dicepatkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau pendengaran ada azan lewat HP langsung kamu berbuka. Nah baca dulu. Nah jadi artinya ketika kalau sudah saatnya berbuka. Nah berbuka ini ya kalau baca yang manis-manis usahakan. Karena Rasulullah disunahkan minum makan yang manis-manis, terutama kurma. Kurma itu dianjurkan. Kalau baca setiap di dalam berbuka itu adalah kurma yang kita cicipkan. Makan kurma pun harus ganjil. Oh, ada ganjil lah. 1 ganjil tuh. 3 berarti kan 5. Mula 7. Kalau ngambil kurma 7, itu orang rumah lah ngomong, aku tak pakaian untuk besok belum. Ya Allah. Jadi ganjil, pokoknya 1 berarti 3 lah batasnya. Tapi 1 jadilah, karena kita nak makan. Boleh tak nyicip banyu langsung sholat? Itu boleh. Boleh tak nyicip banyu makan langsung sesudah cepat langsung sholat? Boleh, masih ada waktu. Kebiasaan lah, jangan dipaksakan. Karena jadi dipaksakan jadi masalah. Pokoknya ujung rumah ciciplah bantu dulu dikit, maka ini sholat. Nah dan sholat ini namun tak biasa. Uang lah makan kita belum, budak-budak lah makan kita belum. Nah habis makanan itu. Nah yang galak yang terpikir macam itulah. Pokoknya kebiasaan. Tapi jangan diundur-undurkan. Jadi dicepatkan yaitu berbuka, tetapi setelah berbuka jangan diundur-undurkan karena kalau belum sholat maghrib. Tapi masalah maghrib jadi juga. Tapi ingat, kita lagi tunggu untuk isya di masjid dan kemudian untuk tarawih. Apabila kekenyangan alasannya banyak nian, mulai keluar dalil. Hati-hati, sekarang kalau banyak tingkat tuh keluar dalil. Ada bulan disuruh nian, tarawih itu ke masjid tuh, ini dalilnya. Nabi itu kadang di masjid, kadang di rumah. Yo deh, di masjid lagi malas, apalagi di rumah. Nah ini maksud aku itu. Pokoknya selama bulan Ramadan ini apapun yang terjadi, artinya sakit-sakit dikit, berusaha untuk sehat, dan kemudian lalu kekenyangan, apalagi dibawa ke masjid, apalagi dibawa imam yang agak ngebut dikit, pasti berkeringat dan kemudian ya pokoknya itu ya. Soal ini mohon maaf aku tuh mumpung awal Ramadan ini, kemudian ada lagi yang nak disampaikan. Usahakan nian bangun malam itu setelah ke kamar mandi, jangan kemana-mana dulu, kejar 2 rakaat sholat tahajud dulu. Karena sholat tahajud ini bayangkan sama dengan sholat tasbih, bila dikerjakan seumur hidup sekali jadilah. Apalagi tiap malam. Aku pokoknya nak sholat tahajud ni aku tak hobi yang 2 rakaat tu. Nak berapa? Nak 12 rakaat nian kalau baca lagi. Nak lebih dari itu lagi. Kagak yang banyak lewat, yang dikit tidak dikerjakan. Makanya setelah bangun jam 2,
kejar ke kamar mandi, jangan dulu nyengok yang lain-lain. Paham itu? Nyengok yang lain-lain itu banyak jengokan, cucian jengok, piring banyak, nanti dijengok tuh. Tapi dulu yang tuh langsunglah kejar, ngambil wudhu, langsung sholatlah tahajud, kejar 2 rakaat jadilah. Kalau semalam 2 rakaat, berarti 30 malam, berarti 60 rakaat. Allahu Akbar. Kalau banyak pahala tuh, pokoknya pada kalau hitungnya, ya. Malaikat Jibril lagi tidak hitung. Uji malaikat Jibril, air yang turun dari langit, tetesannya berapa banyak, aku bisa menghitungnya. Kata Jibril dengan Nabi. Tapi orang beribadah ini tidak baca aku menghitung berapa banyak amalnya. Tapi kadang kita sebagai manusia galak tidak percaya. Ada kena dunia. Ada kena dunia itu yang jadi masalah. Kemudian amalan-amalan Ramadan harus dikerjakan. Sedikit amalan asa istiqomah akan mendapat ganjaran yang banyak. Yang mana Ustaz? Terserah kamu lah. Yang biasa kamu pakai. Kalau kamu biasa selawat 1 kali sudah salat, pakai. Kalau kamu selalu mengerjakan baca Quran seayat 2 ayat, lajulah. Sekarang momen lah banyak. Ibu-ibu sudah subuh ke Jumat Tadarusan. Sampai jam 8, sampai jam 9, Allahu Akbar. Ada yang pakai gaya di linggau ini, Bu. Niat. Ada sudah subuh. Jadwal ibu-ibu ini. Ada jam 7 sampai jam 9. Ada jam 9 sampai jam 10. Hebat-hebat ibu-ibu ini. Nah, maksud aku, itu lajulah. Silakan. Yang pakai grup WA, laju. Sekarang sudah ada grup WA namanya. Maco. Naklah aku muat di permainan. Cuman aku pas aku muat ada kata ngambil jus, aku bingung kalau laju bertutupan ini. Jadi jus ini mereka ini buat jus, buat WA, jus 1 sampai 30 ditawarkan. Pagi langsung aku, aku nak jus 1, dia aku tadi. Dibuat nama aku Muhammad Ali jus 1. Gila aku nak jus 5, dicentenglah jus 5. Kalau sudah melapor, berarti maco dewe-dewe. Hebat pula rupanya sekarang ini. Jadi media-media itulah yang kita pakai. Akan artinya sebagai jambatan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga kawan yang ketika diajak di grup pakai ngomong, mohon maaf aku keluar dari grup karena ini kejumaan riya. Nah riya yang mana riya? Mana dengan kedarusan dewe-dewe siko tuh pakai mic pula mana dikandang riya. Ini maco dewek di rumah ngomong riya. Itu namanya alasan dadah. Nah ini ibu yang kami hormatin, lalu momen artinya banyak amalan-amalan ini. Kalau biasa baca subhanallah, 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 baca subhanallah. Kalau yang dipanjang lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, laju. Karena setiap amalan ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Sebelum aku akhiri ceramah ini, ada seorang ulama besar Ibnu Hanbal. Jadi ini Imam Hambali namanya. Imam Hambali ini berjalanlah dengan mengapa terpanggil untuk berdakwah, berjalan ke kota lain dengan memakai pakaian biasa, tidak seperti orang alim. Berjalan Imam Ibnu Hanbal ini, sampailah ke sebuah masjid. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Ketika dia masuk nak ke masjid, nak sholat, ternyata masjid ini ditutup oleh pengurus masjid. Ini dalam sebuah kisah. Karena Imam Ibnu Hanbal ini pakaiannya biasa, tidak seperti orang biasa, orang alim. Maka uji pengurus masjid di Marbo tadi, nak kemana Pak? Aku nak numpang sholat di teras Pak. Di teras saya ujinya. Oh ya di teras ya, sudah di teras. Karena orang biasa, pakaiannya tak menunjukkan ulama besar. Ya di teras dia, tapi tidak apa-apa. Ini kan orang melihat, berarti sosoknya dulu orang lihat. Tidak tahu ini ulama besar. Akhirnya sesudah sholat, Imam Ibnu Hanbal ini dijenguknya di masjid itu ada orang jual roti. Uang buat roti. Diampirinya, dia beli makan, kami ngobrol. Dalam mau jenya bapak ini jual roti, dalam mau jenya aku. Oh, dalam tahun-tahun ya, dalam tahun-tahun. Uang ini sambil ngiling roti, sambil maco subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah bil aliyyil azim. Hebat nih uji Imam Ibnu Hanbal ini. Lah berapa lama Pak ngamal ini? Oh lah lama aku. Lah banyak kebaikan, udah banyak. Perusahaan aku udah di mana-mana. Akibat ngamal ini,
perusahaan aku dari mana-mana. Anakku 7 sudah sukses sekali. Segala yang aku minta dengan Allah dan kata Allah kabulkan. Uji imam ini tadi. Uji imam nambah aku hebat. Adek bagus. Segala yang aku minta dengan Allah tidak ada yang tidak dikabulnya, cuma sikap belum dikabulnya. Apa? Aku nak bertemu dengan Imam Ibnu Hanbal, belum pernah bertemu. Nah, Imam Ibnu Hanbal, sama mana aku ini? Kalau aku ngaku Imam Ibnu Hanbal, dia tidak percaya. Oh, siapa Imam Ibnu Hanbal? Puji si dia kan? Itu ulama besar yang hebatnya, Pak. Aku pengennya nak bertemu dengan dia. Berdoa terus aku nak bertemu dia. Tak sempatan aku nak bertemu dengan dia. Akhirnya lama-lama dari itu dilepasnya dikit ininya kan, kepiannya, langsung dia ngomong. Seandainya aku inilah yang kau cari tadi, mana kira percaya tak kau? Dijenguknya dari pucuk sampai ke bawah. Setelah dijenguknya langsung wong tu meluk sambil menangis. Ya Allah, berarti karena amalan ini tak perlu dia nyari Imam Ibnu Hanbal. Imam Ibnu Hanbal dikirim oleh Allah untuk datang menemui orang yang tersebut yang mengamalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalan ini hebatnya, wajar baik hebat. Itu amalan untuk wong tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka banyak orang yang mengamalkan ini dapat kebaikan-kebaikan. Aku tambah lagi, mama ngaku yang paling bungsu dulu di dusun, tidak mungkin nak naik haji, tidak mungkin nak daftar haji, tapi didaftarkan oleh dulurnya yang agak berduit. Aku tanya, apa saya amalan selama ini? Amalan aku semayang. Cuma aku ni sering ngamal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujar wajar baik kamu naik haji. Karena amalan ini adalah amalan untuk tawaf keliling Ka'bah. Mungkin itu, mudah-mudahan dengan awal ini Ramadan seperti yang kugambarkan tadi, jangan lupa amalan-amalannya, dan kemudian sholat tahajud tadi, dan kemudian kalau kena bicara yang membatalkan ini banyak, panjang laju. Mungkin ada ustaz yang lain yang membatalkan. Pokoknya yang batal tuh yang viral lah ya. Banyak yang kita jenguk yang batalkan sholat atau batalkan ibadah puasa itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati dapat disampaikan. Kalau lagi ngobrol ini asiknya lagi dukung, laju kita lambat keluar tarawih. Nah ini lah nutup. Dan nutup tadi ditutupnya. Ya bagus lah ya. Nah ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.